lagi di WeHope Podcast bersama dengan saya Farah dan ada partner saya Irul. Dan kali ini kita akan bawakan podcast tentang rahasia di balik kesuksesan di dunia pekerja. Wow. Nah, kali ini kita udah kedatangan bintang tamu juga yang tentunya kompeten untuk berbagi tentang hal ini gitu ya. Yes, betul banget. Nah, di sini sudah ada. Nanti mungkin akan perkenalan lebih lanjut ya. Tegang-tegang banget kayaknya bintang tamu kita ya. Kaku-kaku sekali kan kita udah kenal sebelumnya, nggak usah kaku-kaku banget gitu. Kayak orang baru gitu kita ya baru ketemu. Bisa dikenalkan dulu. Dari sebelah kanan saya ada Widya dari Departemen GA. Nah, dari GA, General Affair. Next ada Dari saya Abbas dari Departemen Digital Marketing. Oke, dari marketing. Jadi kedua personel dari WUK ini ada Abbas dan juga Widya sudah sempat kita beri award di event buka puasa bersama kemarin gitu ya. Dan awardnya itu adalah Top Employee 2024. Top Employee. Wow, plus dulu dong. Penghargaannya itu tahun 2025 ya, cuman secara performance di tahun 2024 betul ya? Penilaian selama 2024 gitu ya. Yes, betul. Jadi diharapkan dengan podcast ini bisa menjadi inspirasi buat Wookers yang lainnya tuh, biar bisa berkarya juga. Seperti kita ya. Karena kita belum pernah sebelumnya. Nggak usah di-spill. Oke, kita kenalan lebih lanjut kali ya, lebih dalam lagi ya. Panggilnya berarti siapa nih Kak? Widya sama Abbas. Abbas aja atau Bang Abbas? Jangan nama Abbas aja. Oh ya Abbas aja, oke. Nggak enak loh Abbas, gitu kayak Nggak mau. nggak apa-apa ya. Abbas. Kak aja lah ya. Kak Abbas sama Kak Widya. Oke. Dan mungkin bisa diceritakan nih, mungkin pertama kali gabung di WUK tahun berapa dulu? Tahun 2023. 2023 ya, sekarang udah dulu. Tahun. Oke. Jadi mungkin udah 2 tahun lebih ya di 2025 ini. Kalau Abbas? Kalau saya sih lebih ke 2021 sih, udah cukup lama. Habis COVID ya? Sebelum. Sebelum. Maksudnya ya COVID awal sih baru masuk. Oke. Oh, oke. Nah, pertama kali join itu udah langsung di departemen yang sekarang atau ada perpindahan? Sebelumnya tuh lebih joinnya ke departemen marketing. Setelah itu lama-lama menjadi divisi sendiri ke digital marketing. Oh, jadi udah lebih fokus ke digital. Tapi untuk job desk yang dikerjakan dari dulu tetap sama gitu ya. Mungkin bisa diceritakan di betul. job desk-nya gitu untuk tentang apa gitu ini. Kalau untuk job desk-nya sih saya sendiri di sini tuh membuat 3D visualisasi untuk membuat visualisasi produk gitu, terus membuat motion untuk event ataupun video-video motion untuk kebutuhan sosial media gitu. Oke, jadi kalau Wookers di rumah lihat sosial media akun-akun dari brand di bawah WUK ada 3D videonya, itulah karya dari Mas Abbas ini. Gitu. Jangan lupa di follow ya, nanti bisa kan. Jangan lupa di follow gitu buat lihat karya-karya Abbas yang lainnya gitu. Oke, Kalau jadi dari GA dulu fokus itu ya. Betul. Kalau dari GA yang dikerjakan biasanya apa nih dari Widya? Kalau dari aku dari GA ya, permit, aset, terus ya kalau misalnya ada karyawan dinas, kebutuhan tiket pesawat sama hotel, lebih kurang masuk gitu. Jadi kalau ada yang mau pesan tiket pesawat sama hotel bisa ke Widya. Dan cakupannya se-Indonesia berarti ya? Indonesia. Atau termasuk yang di China juga? Enggak, kalau China ada sendiri di sana ya. Wow, luas banget ya cakupannya seluruh Indonesia. Kalau Kak Abbas, sosial medianya brand-brand tertentu aja atau semua brand? Lebih fokusnya sih ke brand 3C, tapi nggak memungkinkan juga semua brand ini. Nggak memungkinkan. Semua. Gimana kata-katanya nggak memungkinkan itu berarti nggak mungkin gitu ya. Terus gimana kemarin perasaannya dapat penghargaan tertentu? Dari Widya dulu. Senang sih pasti ya, namanya dikasih penghargaan gitu kan, kayak wah usaha kita atau kerja keras kita selama ini tuh terbayarkan sama perusahaan gitu. Yes. Cuman ya ada terharunya juga karena ada diundangnya orang tuanya kita sampai datang ke acara tersebut, kayak agak terkejut aja sama terharu gitu. Tapi tuh bener-bener nggak tahu berarti ya? Bener-bener nggak tahu. Berarti no settingan ya? Settingan bener-bener nggak tahu sama sekali. Orang tua nggak bocor nih, nggak bilang, Wih nanti aku ke ini loh gitu nggak? Karena saat itu kan SRGM pada saat itu kostumnya seragam sekolah. Iya. Nah saya itu pakainya alma mater kuliah. Kuliahnya di Medan. Terus aku udah minta tolong
1 minggu yang lalu minta tolong dikirimin. Sampai sekarang belum terima, aku udah panik banget, itu udah H-1 aku udah panik Sebenarnya banget. pas dia cerita kayak gitu, kita tuh senyum-senyum doang gitu. Orang tuanya kan juga bakal datang gitu ya, kenapa enggak alamatnya nanti dibawain gitu iya, kan. aku udah panik banget kayak udah, karena nggak tahu mau pakai apa lagi kan. Terus aduh masih belum datang ini itu kan. Terus H-1 kan aku masih lembur ya di venue-nya karena persiapan ini itu kan. Kayak aku udah lemes banget, udah pasrah aja gitu ya. Terus tiba-tiba tengah malam cici aku ngechat, dia bilang bajunya udah datang nih, tapi aku udah capek gitu kan. Aku bilang nggak apa-apa, aku ke rumah cici aja, aku ngambil. Aku kayak bela-belain gitu kan. Dia bilang besok aku gojekin, aku udah capek gitu. Orang tua di rumah cici. Ternyata iya, orang tuanya ternyata sampainya tengah malam. Terus aku kayak udah takut banget gitu loh. Jadi misi dari panitia bukber lancar dan berhasil sukses ya. gitu ya. Luar biasa. Buat bikin terkejut Ngedatengin orang tua media dari gitu. Medan loh. Iya. Oke, sama Kak Abbas Yang dirasain apa? yang dirasain dapat. Rasanya juga sebetulnya kaget juga waktu itu masuk nominasi, tapi ya bangga juga sih. Yang pasti bangga karena selama kerja di Book ini hasilnya juga mendapat apresiasi juga dari Book, jadi bangga lebih. Orang tuanya waktu itu datang juga ya? Apa sih? Kan orang tua kan sebetulnya kan di kampung itu kan mendekati Lebaran, jadi nggak bisa datang, mereka persiapan di kampung buat Lebaran gitu. Yang di sini cuma kakak, kemarin kakak juga H-1 itu konfirmasi nggak bisa datang kan, setelah itu langsung setelah acara bukber itu langsung pulang kampung, jadinya terlalu mepet lah kakak persiapan Capek gitu. juga nanti mungkin ya, Iya. kalau orang tua kesini ya. Setelah hari itu Sabtunya udah pulang kampung gitu. Kampungnya di mana? Di Klaten sih. Di Klaten, Jawa Tengah ya. Oke. Nah, kalau untuk Abbas sama Widya sendiri, selain mungkin tadi terkejut gitu, yang dirasain apa sih? Maksudnya efeknya apa ke personal dan juga ke karir setelah mendapatkan award sebagai Best Employee ini gitu? Ini dari Widya dulu boleh? Atau mungkin dari Abbas? Dari Abbas gantian. Mungkin lebih ke ya karir sama lebih semangat lagi sih. Oke. Termotivasi ya. Ya, Semakin terdorong ya. termotivasi, lebih semangat kerja gitu. Biar Lebih menjadi cepat Best Employee lagi tahun depan gitu. Double dong. Amin. Amin. Ya, Gak apa-apa, bisa double kok. bisa. Nggak ada aturan, cuma boleh sekali ya. Nggak ada. Kalau dari Kak Widya? Kalau dari aku sih dengan adanya penghargaan tersebut, ya aku jadi tahu berarti kerja kerasnya aku selama itu tuh benar gitu. Nggak sia-sia Nggak gitu ya. sia-sia. Terus cara aku pelayanan aku ke karyawan dan apa yang mereka butuh dan kita support itu berarti selama ini itu benar, maksudnya mereka juga selama ini tercukupi dengan kebutuhan yang mereka mau dengan requirement kita. Jadi dengan ya lebih semangat lah jadinya. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu nih, siapa kira-kira sosok yang paling berjasa nih buat Kak Abbas sama Kak Widya sampai bisa jadi top employee? Yang mungkin yang jadi motivasi di belakangnya siapa ya? Selain host yang menyebutkan di panggung tadi kemarin tadi ya. Host yang motivasi. Maksudnya tuh memotivasi di area pekerjaan atau ya semuanya di luar. Sampai ya berarti di area pekerjaan mungkin ya, sampai Kak Abbas tuh semangat gitu kerjanya sampai bisa dapat achievement. Mungkin temen timnya kah yang seru-seru atau menyenangkan begitu ya. Iya. Yang paling pojok duduknya ya. Kalau yang membuat motivasi itu lebih ke karena sesuai passion aja. Jadi kan emang pekerjaannya suka sesuai ya? passion, jadi Kerjaan suka dari hati gitu ya, ya? dari hati terusan jadi semangat gitu loh tanpa ada masalah satupun gitu ya, Jadi kalau lancar-lancar sebenarnya aja. kuncinya emang kita harus suka dulu sama kerja. Iya. Berarti emang passionnya gitu ya, Iya, kalau passion. ngerjain sesuai passion jadi sepenuh hati, jadi all out gitu ya, jadi bersimpul Ya tanpa pandang bulu apa. Wah, keren. Kalau Kak Widya, Kalau dari aku, kalau utama pasti keluarga sama pasangan. Tapi di balik itu lagi, yang menurut aku paling berpengaruh itu tim sama atasan. Karena menurut aku kalau kita ngerjain satu hal atau misalnya kita ada satu program nih yang harus kita ngerjain, tim dengan atasan kalau nggak ngedukung, nggak akan berjalan lancar. Atau misalnya salah satunya aja deh, maksudnya nggak benar-benar support atau ngedukung untuk program ini atau merasa nggak enak atau apa, itu akan membuat kurang sih. Pasti dengan didukung dengan 100% oleh tim dan atasan atau 90%
10% yang nggak ada itu pasti akan berasa bedanya. Jadi menurut aku paling berasa itu tim sama atasan. Oke, wah ini menarik ya. Kalau yang satunya lebih dari internalnya, Internal, ya. perasaan dari perasaan suka dulu. Kalau Kak Widya supportnya adalah dari Sekitarnya, surroundingnya. teamwork timnya ya. Gitu. Oke. Nah kalau mungkin dari Abbas dan juga Widya sendiri yang bikin merasa bangga menjadi karyawan dan bagian dari keluarga PT Book sendiri apa? Mungkin kalau tadi kan setelah menjadi best employee ini secara general sebagai karyawan nih apa yang bikin bangga jadi bagian dari Book? Kalau dari aku mungkin dulu kalau ngomong dia kerja di mana, kerja di PT ini nih, nah, PT apa PT yang bergerak di bidang apa nih, terus dikasih tahu brandnya kayak nggak tahu, oh kayak gitu doang, paling nanya lagi kayak Itu brand apa iya, gitu ya? brand apa gitu, paling cuma kayak gitu, tapi mereka masih nggak tahu. Cuman kalau sekarang di PT WU, dia kerja di mana PT WU, oh brandnya apa, Viva, Rabot, udah langsung pada tahu gitu kayak, ya kayak langsung tahu kayak nggak bingung. Karena lebih dikenal mungkin ya, jadi rasa proudnya muncul dari situ ya. Iya benar. Terus Kalau saya sih lebih bangga bisa berkontribusi untuk perusahaan ini dan berkarya perusahaan ini, apalagi kan punya beberapa brand nih, jadi bisa berkarya di beberapa brand itu yang brandnya punya ciri khas masing-masing gitu, jadi lebih semangat buat berkarya di situ. Bisa dirangkum ke satu kata gitu, apa yang menggambarkan perjalanan dari Abbas dan Widya dari awal sampai sekarang di PT Book gitu? Kalau saya roller coaster. Roller coaster, jadi naik turun, muter-muter, sampai mual gitu ya. Untungnya tidak. Tidak mual ya. untuk dia nggak sebut kora-kora. Kora pasti mulai. Satu kata, 2 kata boleh deh. Kata dulu. Karir sih. Karir. Karir. Iya. Nah, ini kan tadi kita ngomongin tentang apa yang jadi motivasi ya, sama apa yang satu kata yang menggambarkan tentang pekerjaan selama ini. Nah, kita pengen tahu lebih dalam lagi nih mengenai pekerjaannya. Dari sisi pekerjaan, tadi kan Kak Widya bilang roller coaster kan, berarti ada jumpalitannya juga ya, ada turunnya, ada naiknya. Kira-kira nih Kak Widya, ini aku persempit dulu pertanyaan. Lebih ke challenge gitu, atau mungkin bisa disebutin activity-nya atau kegiatannya, sesuatu yang paling susah buat diselesain waktu itu tuh ada Case apa? case apa? Nanti dari apa juga mungkin konten yang paling susah atau request dari atasan yang paling susah. Nah, pokoknya yang paling challenging dari selama di work. Kalau menurut saya paling challenging itu ya itu ngurusin tamunya Mister, karena tamunya Mister itu kan banyak ya, sekali datang juga mendadak gitu kan. Bisa aja kayak kejadian kemarin itu 1,5 jam, bahkan setengah jam sebelumnya tamunya datang terus mau makan malam, kita mesti sediain makan mie itu segala macam dengan berpacu dengan waktu lah, ibaratkan kayak gitu. Belum lagi kalau misalnya kadang di malam atau nggak di weekend tanggal merah kayak gitu tuh juga bisa, maksudnya tiba-tiba ditapang Mister, dan itu masih standby. Kayak nggak akan bisa kayak lepas dari HP gitu. Kalau misalnya memang udah dicari Mister Su, ya kita udah harus standby. Bahkan pokoknya kita kalau ada CEO di sini, aku udah wanti-wanti ke tim aku, pokoknya Sabtu Minggu ada salah satu yang standby jaga-jaga. Oh ya, jadi Baik driver ataupun OB, bahkan tim yang lain. Jadi kalau misalnya nggak terduga nih tiba-tiba ada tamu yang mereka udah ada, atau kalau misalnya tamunya tiba-tiba banyak, ya mau nggak mau saya juga harus ikut incas, mungkin bantuin di saat itu juga. Jadi kadang biasanya kalau kayak gitu, meskipun kita udah ada janji nih, ya mau ngomong kita batalin dulu atau tunda dulu buat. Oke, makanya tadi kalau Widya bilang teamwork itu yang paling penting ya, karena emang harus ngejar waktu banget ya. Jadi dengan adanya teamwork yang tadinya mungkin berat banget jadi semakin teringankan gitu ya karena adanya tim gitu. Iya benar. Abbas, kira-kira apa Yang paling sulit challenging dan selama sulit itu ketika event sih. Hah? Event itu kan banyak juga maksudnya berkesinambungan sama divisi yang lain, jadinya Oh, oke. harus nyesuaiin juga, maksudnya bolak-balik ke divisi lain itu buat bertanya-tanya apa sih kebutuhannya buat event ini, dan mungkin
videonya bakal seperti apa. Kan di event-event kayak gitu kan bikin video kan mungkin nggak hanya satu atau dua, mungkin paling dikit sih 10 Oh. 10 video ya, itu maksimal 10 video itu berisi motion semua. Motion video itu nggak ada, maksudnya sih template sih sedikit, yang lainnya itu dibuat secara pribadi sendiri gitu, maksudnya dari nol gitu loh. Jadi agak susah dan waktu itu juga waktunya mepet. Waktu ya, berarti waktu Suatu ketika itu ada salah satu event waktunya mepet banget, habis itu bikin video 3D dalam waktu ya mungkin seminggu itu bisa 5 produk, itu mungkin bagi saya berat banget. Biasanya berapa lama kalau satu video? Mungkin seminggu itu 2 video sih, satu produk 2 video yang vertikal sama horizontal gitu. Oh, jadi waktu persiapan buat nyiapin material Ya. juga nentuin banget gitu ya. Aset-asetnya gitu. Habis itu kan kalau dapat 3D-nya kan nggak hanya 3D-nya aja ya, mungkin aset-aset yang lain harus desain lagi gitu. Harus masukin satu-satu, kayak misal 3D itu perlu logonya nih. Kalau kita dapat 3D-nya saja kan nggak ada logonya, nggak ada warnanya gitu. Jadi harus dimasukin itu logo, warna gitu. Kita harus disesuaikan biar supaya kelihatan real sama produk aslinya gitu. Agak susah nanti. Bahasanya teknis semua. Itu bisa menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Momen atau project apa sih yang paling berkesan banget buat Widya sama Abbas? Kalau dari aku mungkin momen project yang event berkaryawan sih. Oh, baru ya, baru. Iya, baru. Bulan apa kemarin kita ya? Bulan Maret. Maret. Kenapa tuh, Kak? Kalau di perusahaan aku yang sebelumnya itu mungkin kalau kayak event customer gathering ataupun launching produk itu kayak udah sering banget maksudnya kita ngerjain kayak gitu, karena namanya ya sebuah perusahaan bisnis gitu ya. Cuman aku baru kali ini ngerasain di perusahaan ini, di PTW, perusahaan ini tuh benar-benar merhatiin loh karyawan, bahkan buat acara sebesar itu khusus untuk karyawan. Jadi menurut aku itu benar-benar momen yang gimana ya, berkesan di dalam hati sih, maksudnya seorang CEO dia masih memperhatikan karyawannya. Biasanya kan kalau perusahaan tuh perhatiannya lebih ke customer gitu ya, atau ke projectnya. Tapi ini benar-benar employee-nya diperhatikan, juga dibikin event gitu ya. Bahkan bukan hanya yang di pusat, bukan hanya Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia termasuk Papua. Gitu dia agak merinding. Jadi karyawan jadi merasa seperti keluarga gitu ya. Benar. Ya, karena kemarin temanya juga family ya. Dan ada juga kondisi yang dimana kita ada top salesnya juga kan. Nah, top salesnya juga ada yang dari Papua, dan itu benar-benar diundang juga ke sini gitu. Jadi kayak wah, gitu sih. Kemarin juga ingat dari Papua datang, beliau bilang kalau misalkan di Work ini nggak dibeda-bedakan walaupun dia di Papua sekalipun gitu. Iya, benar. Sampai membawa oleh-oleh buat Mister gitu ya. Iya, nanti bisa ditonton di YouTube. Bisa YouTube Work linknya gitu. kita touch. Oke. Thank you Kak Wid. Kalau Kak Abbas, Terima kasih. Belum. sama juga nggak apa-apa loh, kan itu yang lagi berkesan kan. Sebenarnya momen-momen yang paling berkesan dalam di book ini sih ya waktu event-event kayak gitu sih, semua event gitu. Mungkin kayak event launching, bukber ataupun apa itu berkesannya itu ini lebih ke pribadi ya, maksudnya pribadi ke dalam pekerjaan gitu lebih tertantang dan seru gitu. Oke. Jadi kebetulan lebih semangat gitu. Nah, jadi termotivasi gitu ya. Itu kan bagus juga buat berkarya ataupun buat nambah-nambah portofolio. Oke. Jadi kebetulan sebuah kebanggaan sendiri juga bisa karyanya ditampilin dan dilihat banyak orang. Nah, jadi kedua sosok di depan kita ini sangat berperan penting ketika ada event WUK, walaupun mungkin itu event eksternal ataupun event internal gitu ya. Kak Widya dan dari juga sisi konten, yang satu dari sisi support, persiapan semuanya gitu. Ya. Oke. Kalau tadi Kak Widya kan sempat sebut tim itu penting banget gitu ya dalam mengerjakan pekerjaan dan job desk. Mungkin bisa disebutkan siapa mungkin anggota tim yang mungkin paling merasa Kak Widya itu paling berjasa gitu, sehingga memudahkan mengerjakan pekerjaan, juga memotivasi juga biar tetap sesuai. Kalau menurut aku semuanya berperan penting ya. Ibarat kata gini,
aku ambil contoh paling kecil ya. Ada driver, nggak ada OB juga nggak bisa. Ibaratkan barang udah diangkut nih di dalam mobil, tapi Nggak ada yang bawa. kalau nggak ada yang bawain ya percuma gitu. Oke. Jadi menurut aku semuanya berhubungan. Jadi Oke. kalau misalnya ada satu aja nih kurang, makanya aku bilang tadi kalau dari 100 kalau hanya 90% yang oke, 10% nggak oke, itu tetap Nggak jalan. akan nggak maksimal gitu. Mungkin jalan tapi nggak akan maksimal dan nggak akan plong gitu loh. Nah, makanya menurut aku semuanya itu penting, semuanya ada porsinya masing-masing. Oke, semua punya peran sendiri-sendiri. Ya, Kalau nggak dilakukan pasti akan berentet gitu ya berangkat ke yang belakang lain gitu. atau mungkin jadinya ya kalau nggak ada OB ya drivernya yang mesti backup Betul. gitu buat pindahin barangnya Oke, gitu oke. jatuhnya. Kalau dari Abbas siapa nih Bas? Yang sebutkan saya. Sebenarnya ya sama aja, semua tim itu juga maksudnya gimana ya, saling membutuhkan lah, maksudnya saling support gitu. Dari segi apapun saling support, misal kayak video maupun konsep, terus saran gitu-gitu, semua saling support. Jadi nggak bisa milih mana yang terbaik ataupun mana yang paling support gitu, nggak, tapi semua tetap paling support, dari tim sosmed, dari video maupun manajer gitu. Oke. Oke, jadi kalau tadi kita nangkepnya sih emang bener-bener lingkungan kerja, teman-teman kerja, tim kerja tuh ngedukung banget kesuksesan kita di pekerjaan sehari-hari ya. Nah, ini kan tadi udah ngomongin enak-enaknya nih, ya kan? Pasti orang ngelihatnya kan Manis-manis ya, udah dapat penghargaan gitu, dapat hadiah banyak. Tapi kita pengen tahu juga nih, pernah nggak sih nemuin momen ngerasa down atau rasa gagal di kehidupan sehari-hari ataupun di pekerjaan? atau mungkin di kehidupan sehari-hari yang ngefek ke Ngefek ke pekerjaan juga kerjaan. gitu. Siapa dulu? Bas. Oke. Kalau dari saya sih semasa pengalaman, lebih ke pengalaman hidup ya. Kalau pengalaman kerja sih sebetulnya sih bersyukur juga, lancar-lancar aja, karena ya tadi semua tim saling support. Jadi kalau kegagalan itu mungkin sedikit lah, nggak ada lah gitu. Lebih ke pengalaman hidup tuh waktu itu tuh semasa lulus dari SMA yang mau masuk kuliah tapi gagal di universitas yang menjadi favorit. Nah, setelah itu tuh udah ngedown banget, bingung mau jadi apa, mau mana ataupun gimana gitu. Tapi setelah itu dapat dari support dari orang tua, terusan udah cari yang lain gitu kan, terusan apa yang disukai ya udah masuk di situ aja. Terus akhirnya ya udah masuk ke kampus yang mungkin nggak favorit tapi ada yang bidang yang disukai gitu kan, jurusan yang disukai, ya udah masuk situ, dan akhirnya ya jadi. Oke. Boleh Jadi tahu seperti jurusannya apa? Jurusannya sih dulu tuh masuknya tuh ke teknik informatika, tapi lebih konsentrasinya tuh ke multimedia gitu. Jadi multimedia kan itu luas ya, bisa kemana aja, bisa desain, video maupun 3D. Oke. Jadi emang dari cari kuliah pun passionnya di 3D artist ini gitu ya? Ya lebih ke animasi lah gitu. Aku jadi penasaran nih, Rul. Pertama kali nemuin bahwa oh ini nih passion aku nih gitu. Itu gimana tuh? Kan dia udah nemuin dari Dulu sebelum tuh kuliah. waktu nemuin passion tuh jujur aja waktu SMA ya. Itu tuh SMA tuh padahal dulu tuh itu mata pelajaran yang paling dibenci. Itu dulu tuh mata pelajaran 3D paling dibenci awal-awalnya. Oh, ada 3D SMA ya? Iya ada, sebetulnya SMK sih. Oh, SMK apa jurusannya? Jurusannya multimedia. Oh iya, pantesan ada ya 3D. Bener-bener. Ya, Titik baliknya sampai hari ini, terus jadi suka gitu? ya jadi Mimpi atau waktu itu kan benci banget sama itu, tapi nggak tahu kenapa tuh nemu suatu keajaiban atau apa tuh suka sama itu. Oke, gitu. Jadi kamunya juga benci awalnya? Kamu Iya benci banget sama itu, tapi nggak tahu, dari aku sendiri waktu itu tuh ada project bikin apa itu bikin objek kursi sama meja, tapi aku tuh nyuruh temanku yang bikinin, bukan aku sendiri, karena saking sebenci bencinya. itu gitu ya? joki ya? Oke. Ya jadi nggak mau, ya udah deh. Habis itu temennya mau dibikinin sama teman. Habis itu waktu dikumpulin gitu kan, ditanya-tanya ini gimana cara membuatnya gimana gitu. Waktu itu
aku nggak bisa jawab sih, cuma jawab ala adanya aja kan. Karena dibikinin teman tadi ya. Habis itu ya udah lama kelamaan tiba-tiba kok waktu kan sebelum project itu kan gurunya nggak ngasih tahu cara bikinnya gimana kan, habis project itu selesai terusan diterangin gitu, ternyata kok asik ya waktu diterangin guru, ternyata 3D itu kayak gini-gini asik loh, kayak gini bikin animasi gitu. Titik baliknya di situ ya. Habis itu Dari ya benci udah jadi cinta Iya, ya. iya. Suka. Secepat itu dia langsung cinta ya kan. ya suka, habis itu nah saking sukanya aku sendiri juga heran sih waktu itu tuh sampai pelajarin itu kan waktu itu di kampung kan juga susah ya, internet buka YouTube gitu-gitu susah, sampai numpang wifi ke tetangga maupun ke wifi di corner. Nah waktu itu tuh sampai pelajarin 3D tuh sampai malam banget, sampai jam 1, jam 2 gitu-gitu, sampai waktu sekolah ya sering telat gitu, sampai kena skor mungkin 20% lagi di DO tuh mungkin. Karena belajar 3D itu ya. Iya, karena kemalaman terus. Nah, Karena waktu sesimpel itu itu. kenapa dapat 80 habis itu bisa hilang. Nggak tahu sih guru BK-nya BP-nya BK atau BP ya, lupa. Itu tuh saking kocaknya tuh BK ya BK. bisa diulang lagi dari nol. Jadi habis buat kesalahan saling telat terus, habis itu kan ada pelajaran BK ditanya, ini mau dihilangin apa enggak nih, udah dapat 80 20 lagi bakal dapat peringatan, mungkin bisa dikeluarkan gitu. Habis itu ya mohon maaf gurunya udah tua, mungkin lupa-lupaan gitu kan. Jadi Masih information ya sepertinya. Kamu ada yang mau diucapin nggak buat ibu gurunya kan, makasih gitu kan udah ngurangin. Siapa tahu ibunya nonton di sini atau mungkin Iya. anaknya yang jadi ya, jadi nggak juga. tahu ya, mungkin kalau nonton mungkin sehat selalu sama Gurunya apa? Ibu atau Terima bapak? kasih. bapak guru sih. Bapak guru Namanya terima udah kasih, lupa. Bapak Guru. Namanya udah lupa ya. Ya Allah. Sebaik seberjasa itu. Jadi masih ingat banget momen itu, dia cuma bilang ini mau dihilangin atau tetap gitu, karena sadar diri sering telat ya udah dihilangin aja. Setelah itu peraturannya itu ya juga simpang siur gitu, ya udah habis itu datang pasti telat, padahal rumahnya lumayan jauh. Karena jasanya luar biasa dengan bapak yang bisa diingat namanya itu sama Abbas. Wajahnya masih ingat. Wajahnya masih inget, tapi cuma lupa aja gurunya namanya terusan. Ya mungkin sekarang udah jarang main, jadi jarang lah, maksudnya udah lupa namanya siapa gitu, mungkin udah pensiun sih. Tapi mungkin nggak karena Abbas mungkin bisa berkarya di 3D itu jadi kayak dapat ampunan gitu dari gurunya gitu. Kalau lebih ampunan sih enggak ya, karena itu kan lebih ke keinginan pribadi, bukan dari lingkungan sekolah. Kalau lingkungan sekolah kan bukan soal berkarya, kita harus, maksudnya kita harus ngikutin aturan sekolah kayak Ya, gitu. sekolah aja yang bener gitu. Ya, harus semua Harus mata jadi bagus. pelajaran ya kita pelajari gitu. Tapi waktu itu ada ya sukanya itu ya fokus di situ. Mata pelajaran lain tinggal aja gitu, karena ya mungkin nggak penting juga karena lebih mentingin ke skillnya gitu. Oke. Nah, yang pas gagal masuk universitas yang pertama kali itu jurusannya juga sama yang disasar pengen kelas. Enggak, jurusannya lebih dulu tuh lebih ke animasi. Oh. Jadi Tapi lebih ya masih tentang video. lebih ke pure animasi 3D. Jadi Beda cuma ya, berarti 3D. Kalau teknik informatika kan Luas karena gitu ya? informatika memang luas nih. Tapi sebetulnya lebih diprioritaskan kalau teknik informatika tuh IT kayak gitu. IT gitu-gitu, ngoding, pemrograman gitu-gitu. Tapi karena kampusnya itu spesifiknya memang terkenalnya lebih ke animasi, ya udah jadi ada teknik informatika itu diselipin lebih multimedia gitu. Jadi waktu semester 4 nih udah pemilihan nih, kamu mau konsentrasi di mana, lebih ke multimedia, programmer kah atau web developer atau yang lain jaringan gitu-gitu. Nah, setelah itu ya udah milih. Semua mahasiswa milih. Nah, waktu itu aku masuk ke multimedia. Karena itu yang paling mendekati ya. Ya, udah mendekati. Walaupun 3D-nya waktu kuliah itu sebetulnya juga sama waktu SMK sih. Lebih 3D-nya cuma dikit, yang lain tuh multimedia kayak desain, video, editing, gitu-gitu, bikin motion. Itu pun dikit banget. Ya waktu itu
kuliah juga sambil freelance juga di luar gitu, cari apa itu penghasilan. Dari bikin video gitu ya. Dia bikin 3D gitu. Jadi karena emang passion dari zaman sekolah sampai sekarang pun jadi konsisten gitu buat ngejalannya Iya, ya. iya benar. Bisa menyukai hal itu dari lama gitu ya sampai sekarang bisa bawa hasil. Konsisten itu karena lebih tepatnya kan perkembangannya semakin gila-gilanya, apalagi ada AI dan segala macam gitu. Terus Jadinya keep up harus gitu ya, ngikutin. ngikutin Kalau terus. kita tertinggal sedikit pun rugi. Mungkin rugi banget gitu. Cepet banget lagi ya kan Iya. perkembangannya ya. Kita nggak belajar satu hal udah tahu-tahu ada muncul yang baru, Iya, muncul betul. baru gitu ya. Oke. Menarik Thank you, banget. Kakak. Kalau dari media ingat gak guru BP-nya siapa? Ingat pertanyaannya itu ya. Guru BP kalau nonton sakit hati loh, Bas. Lupa namanya. Jadi inget ya kan. Lupa soalnya. Soalnya Terima kasih. tiap dulu tuh BP-nya tuh tiap tahun itu udah ganti. Oke. Jadinya semisal kelas 1 BP-nya ini, kelas 2 BP-nya ini. Oh, nanti mungkin kalau kamu ingat bisa kita itu ya Mention tulis di bawah. Instagramnya. Pak siapa gitu mungkin bisa. Iya. Oke. Tadi pertanyaan ke apa siapa ya? Oh, sekarang ke Widya. Ke Widya Yang yang bikin down. bikin down ya, yang pengalaman yang bikin down. Mungkin selama pekerjaan atau mungkin kehidupan personal yang mungkin ngaruh juga ke pekerjaan gitu. Kehidupan personal mungkin yang ngaruh ke pekerjaan juga. Sebenarnya 11-12 mirip sama Abah sih. Ibarat kata dari benci jadi suka. Oh. Kalau saya kan jurusannya sastra Mandarin bisnis. Nah, kalau mau dibilang dulu pas sekolah SD sampai SMP benci Mandarin banget, benci banget. Kenapa tuh? Karena Karena susah susah. karena dulu kayak pinginnya aja kayak ada banyak nada, terus kayak kurang satu goresan aja udah salah gitu. Jadi kalau dulu mau dibilang Mandarin nggak suka sama sekali karena sesusah-susahnya itu. Cuman kenapa akhirnya sekarang bisa Mandarin dan malah kuliah sastra Mandarin ya karena waktu pemilihan mau kuliah di mana, jurusan apa, sebenarnya itu sempat aku udah pasrah. Aku sempat yang udah kayak udahlah cari kuliah ini aja murah kayak gini. Jurusannya juga jurusan yang umum kayak gitu kan. Udahlah ini aja gitu, nggak usah fokus cari uang aja gini kan. Cuman ada satu permintaan dari ibu sama mama sama papa itu tuh pengen ada salah satu anaknya itu bisa Mandarin. Oke. Terus saat itu aku bilang, oke, aku belajar Mandarin, tapi aku cuma mau belajar ngomong. Buat ya udah yang penting ada yang bisa gitu ya. Ini ada yang bisa, karena kan papa sebenarnya papanya papa, kakeknya aku itu asli orang Cina. Nah, Oh. jadi papa tuh pengen banget ke Cina. Jadi kayak, at least ada anaknya lah bisa bawa dia gitu kan. Oke. Nah, aku bilang oke aku belajar doang, mau belajar ngomong doang. Tulisannya nggak mau, cuma pas sampai di les itu benar-benar dipaksa gue kayak nggak bisa karena dia nyatu kan, kayak nggak bisa hanya belajar ngomong doang. Terakhir pas udah mau daftar kuliah, mama bilang udah kuliah di sini aja, ambil sastra Mandarin aja. Kebetulan itu di Medan ada STB Apia, sastra Mandarin, katanya bagus, memang di Medan bagusnya di sana kan. Ya udah deh, kata mama juga tetangga juga ada di sana kan, sekalian aja gitu kan, bagus ini itu. Ya udah akhirnya mau, tapi masih belum yang suka banget gitu loh. Tetap belajar kan. Sampai kan di kuliah itu aku kuliah sambil kerja. Di luar pemikirannya aku itu ternyata perusahaan yang aku kerja di sana part time atau kerja di sana itu bosnya itu bisa ngomong Mandarin. Dan ada satu waktu aku merasa ini, dia bilang ke aku dia bilang ngomong dalam bahasa Mandarin yang nggak ingin aku dengar. Oh, dia nggak Ngomong tahu sesuatu, kalau bisa Mandarin. dia nggak tahu saya bisa Mandarin. Oh, oke. Terus dia ngomong sesuatu yang ya antara mereka mau dengar gitu aja lah gitu kan. Terus saya bisa dengar. Sesaat itu aku langsung merasa wah, Penting gitu. ternyata Mandarin pentingnya gitu, kayak ada gunanya loh belajar Mandarin, kayak jadi berasa kayak oh aku bisa paham nih omongannya orang gitu. Dari sana aku makin suka, makin giat belajar sampai ada satu waktu di kuliah aku itu ada program 2 tahun di Cina, 2 tahun di Indonesia. Akhirnya saya ngambil programnya itu, dan pas ngambil program itu
cobaannya lumayan. Kenapa tuh? Karena saya itu kan sambil kerja. Hmm. Terus kan kita kalau mau ngambil program ke Cina itu kita harus ujian HSK 5. Oh. Nah, terus ada nilai tertentu yang harus kita capai gitu kan. Nah, saya itu udah izin nih ke mama dulu, udah dikasih. Terus kan mau ujian HSK 5 itu kan lumayan berat ya. Jadinya aku nambah ngambil les lagi nih buat belajar. Cuman agak bentrok di jam kerjanya aku. Aku thanks banget sih sama perusahaan sebelumnya. Karena saat itu aku udah kayak mengundurkan diri aja karena aku mau fokus gitu kan. Cuman dari mereka bilang nggak apa-apa Widya, kan aku waktu itu jam kerjanya jam 8 di hari Sabtunya ya, waktu itu Senin sampai Sabtu, kerjaan dari jam 8 sampai jam 2 siang kalau nggak salah. Dia bilang ke saya kayak gini, nggak apa-apa Widya, kamu pagi jam 8 tetap datang, nanti jam 9 kamu pergi ke les kamu belajar. Oh. Itu benar-benar nggak dipotong gaji, nggak dihitung izin atau absen. Jadi dikasih Dikasih, iya. Dan aku lesnya itu dari jam 9 sampai jam 12. Jadi benar-benar kayak toleransi dari perusahaan itu benar-benar kayak ngena banget di aku kan. Jadi yuk, aku sampai kayak bilang, ya udah, aku nggak bisa, tapi potong aja gaji aku nggak apa-apa gitu loh. Tapi mereka bilang nggak apa-apa. Tetap sedukung itulah. Nah, terakhir ujian segala macam, lulus nih, lewat nih ujiannya. Mama ragu, gak usah lah. Karena mau jauh gitu ya? Iya, jauh banget ke Cina, gak usah lah. Itu pas mama, maksudnya kayak progres aku udah gak gampang, tiba-tiba mama kayak ragu dan bilang gak usah, langsung nangis ya aku itu. Oh, itu sempat bikin down juga saat itu ya? Itu berarti 2 tahun di sana, dan selama 2 tahun tuh gak akan ada pulang pergi gitu? Ada pulang pergi, cuma namanya seorang ibu kali ya. Iya. Khawatir Gak pernah Iya, jauh perempuan juga, sebelumnya mungkin gitu. ya? Anak terakhir lagi kan. Oh iya. Dia mungkin khawatir, iya, jadi mungkin karena itu khawatir. Cuman ya habis itu dikasih kepercayaan, terus dari tante-tante bantu ngomong kayak di Cina itu aman kok kayak gini, dia dikasih tahu terus kan. Terakhir akhirnya aku juga membujuk terus, akhirnya dikasih. Tapi ada keluarga di sana kan? Tadi Enggak. yang kakek itu? Kakeknya pas waktu itu udah meninggal. Oh, Jadi udah nggak ada. Terus waktu itu kan karena ada sejarah Indonesia yang dulu itu kakeknya aku tuh nggak bisa balik ke Cina. Jadi dia tetap stay di Indo. habis itu udah putus hubungan. Jadi udah nggak tahu lagi. Cuman ya papa pengen aja ke Cina. Ya Kalau misalkan dicari tahu di sana, bisa nggak sih dari tahu kayak, oh ini daerah dulu keluarganya asalnya dari sini gitu, bisa? tahu. Kalau itu tahu karena papa sendiri, maksudnya kakek ada sempat kasih tahu papa, maksudnya kita itu dari mana gitu, ada sempat dikasih tahu. Cuman papa sendiri karena juga nggak pernah ke Cina kan, jadi kayak masih belum tahu. Cuma tahu namanya Tahu aja. namanya mungkin aja, ya. iya benar. Oke. Nah itu kan kalau misalkan dari zaman dulu gitu ya, kalau misalkan sekarang di pekerjaan sekarang sempat nggak ngalamin kayak ternyata ada yang miss atau yang dilakukan sama media gitu, mengalami kesalahan atau apa gitu, pernah ngalamin nggak? Misalkan nggak sesuai sama yang udah di plan atau mungkin nggak sesuai sama yang udah dilakuin, ternyata ada kesalahan gitu? Pernah. Ya namanya kerja ya manusia. Pernah kejadian kayak gitu. Cuman ya jatuhnya jadi pembelajaran aja untuk diri kita sendiri. Maksudnya kedepannya, maksudnya jangan sampai kenal lagi. Biasanya aku juga ada kok panggil timnya aku kayak kasih tahu, ini kedepannya kita mesti kayak gini. Maksudnya jangan sampai ini Evaluasi terjadi gitu ya? lagi. Iya benar, dievaluasi lagi gitu. Oke. Nah buat Kak Widya sama Kak Abbas nih, dari semua permasalahan yang mungkin pernah dialami gitu ya, pernah nggak sih ada di satu titik tuh kayak yang berhenti gitu? Kayak misal Kak Abbasnya udahlah, gue berhenti aja lah belajar 3D. Atau Banting setir aja gitu, jadi banting setir, jadi apa? astronot Astronot, gitu, ya. jadi pilot gitu. Pernah suatu ketika tuh kayak ngerasa gimana ya, maksudnya ngerasa nggak percaya diri karena ngelihat, mungkin kan dulu kan waktu belajar kan berdasarkan referensinya orang-orang gitu kan, ngelihat karyanya orang-orang tuh pernah kayak nggak bisa bikin kayak gini, kayak Oh, insecure iya gitu ya? insecure gitu, kayak apa pindah profesi atau banting setir kemana gitu ya, pernah. Tapi ya udahlah, waktu itu jalanin aja gitu. Kalau sampai ngedown banget sih nggak pernah ya, maksudnya oh ya udah deh, habis itu kan
lihat-lihat inspirasi dari orang, mungkin dari quotes-quotes di sosial media gitu kan. Anaknya Udah bagus banget ya. Oh, pengaruh bisa loh quotes intinya loh. tuh Biasa. dulu tuh pernah ngelihat quotesnya tuh kalau udah ada jalannya pasti nanti bisa kok gitu. Oleh siapa itu? Lupa. Lupa lagi. Udah jalan. Yang penting sekarang jalani aja apa yang kamu suka gitu ya udah jalanin aja. Oke. Kenyataannya ya bisa sampai di sini. Enggak. Oke. Sebelum ke Kak Widya mungkin ya, satu kalimat buat teman-teman mungkin yang lagi ngerasain down gitu, kalau dari Kak Abbas. Tetap semangat, lebih ke apa tuh jalanin apa yang kalian suka ataupun apa yang kalian mau, nggak usah takut ataupun sedih ataupun males-malesan gitu. Atau males-malesan. Sekian banyak quote yang masuk yang ingat tetap semangat. Semangat. Oke. Buat hidup. Nah kalau Kak Widya nih, pernah nggak sih ngerasa di titik kayak sama kayak Kak Abbas tadi dulu pengen berhenti aja deh, apa contohnya misalkan kan tadi yang struggle-nya di belajar bahasa Mandarin ya, tuh udah stop aja deh, udahan gitu belajar Mandarin udah cukup deh kayak gitu. Pernah nggak ada nggak di titik itu? Pernah. Pernah juga. Aku yakin semua orang juga pernah ngerasain pas ngerjain skripsi. Oh, ya skripsinya. Jadi skripsinya full Mandarin semua gitu? Iya. Wow. Bahkan saat itu juga harus belajar tentang bisnisnya Cina dulu, paham Indonesia nih poinnya tentang ini nih. Kan kita kayak perbandingan antara A dengan B. Kan kita harus pelajari dulu A ini apa sih? Iya, Terus A ini lebih ke Cinanya kan. Kita harus belajar dulu, cari tahu dulu sejarah-sejarah dan harus dibuat ke Mandarin kan. Oke. Tuh waktu itu bener-bener lumayan drop banget sih, maksudnya kayak capek terus dan covid kan saat itu saat ngerjain skripsi itu covid, jadi bener-bener hanya ngerjain di rumah. Oh ya, saat covid kan kita disuruh pada pulang ke Indonesia dari Cina, semuanya diusungkan semua ya diusungkan balik ke Karantina negara dulu nggak masing-masing. Nggak, belum sempet. belum masuk ke tahap yang harus tahap karantina itu, 2 minggu gitu ya dulu ya. Untungnya belum. Untungnya belum ya. Jadi saya itu benar-benar disuruh pulang dulu, setengah tahun kemudian kan aku skripsi tuh, pengerjaan skripsi ini tuh lumayan stres sih, karena benar-benar hanya bisa kerjain di rumah, nggak bisa ketemu orang, dan paling cuma online. Ya, Kayak itu cari tahu sampai secara psikologi juga keserang pasti ya. Iya benar. Terus kayak, wah pusing banget sih waktu itu, kayak pusing banget, sempet kayak benar-benar mau lepas, tapi untungnya teman-teman kayak pada nyemangatin, terus kayak bisa covid kayak pelan-pelan kayak ngerjain, terus akhirnya tentunya berhasil. Lingkungan emang bener-bener Ngaruh banget. ngaruh ya. banget Ngaruh ya. banget. Wisudanya online berarti? Online. Ini angkatan wisuda online. Kak Abbas? Kalau saya enggak sih wisudanya Oh, udah lulus angkatan sebelum offline, ya. Sebelum COVID Covid ya? 2019. Oh lulusnya 2019? Iya. Pas 2019. Oh, kalau aku karena aku di Cina sama di Medan ada kan, yang di Cina online, yang di Medan itu ada ngerayain ngerayain gitu kan. Oh, ada offline-nya. Ya ada offline-nya, cuman sedihnya itu orang tua nggak bisa datang. Oh nggak boleh Orang tua ya? nggak boleh datang, jadi benar-benar hanya mahasiswanya doang. Nah jadi sebenarnya waktu acara bukber yang tahun ini aku pakai alma mater. Oh ya jadi kayak ngeganti momen itu ya? Jadi kayak langsung kayak wah, Langsung pecah ya. ya langsung pecah Ada banget. fotonya bisa dipajang foto wisuda gitu kan? Iya, di rumah. Bawa bunga juga kan ya waktu itu kan? Iya, iya, ya. bawa bunga Jadi kayak juga, jadi kayak momen wisuda ya? Iya jadi kayak langsung wah. Tapi saat itu memang nggak boleh masuk. Cuma papa mama tetap datang Oh gitu, terus namanya luar tadi? di parkiran. Jadi kayak langsung sebelum foto. Oh, it's okay. Kayak peluk ya? Sampai mendalami tuh. Tisu ada nggak tisu? Jadi emang benar-benar titik itu ya down karena di situ. Guys, Nggak usah. tapi abis itu nungguin sampai acara selesai baru balik orang tua. Soalnya kan mungkin karena udah capek ngerjain skripsi kali ya. Berapa lama berarti proses ngerjainnya? 4 bulan kalau nggak salah. Cepet juga. Itu bahasa Mandarin loh. Iya. Cuma 4 bulan tuh cepet loh. Mungkin kalau tadi kan di kehidupan, ya bikin down di kehidupan personal gitu ya. Iya. Kalau di pekerjaan sendiri kan pasti akan ada aja tekanannya dari manapun, mungkin pressure-nya gitu. Kalau kita
lihat lowongan kerja aja kan pasti ada kayak siap bekerja di bawah tekanan gitu. Oh iya. Dan gimana ketika menghadapi tekanan-tekanan tersebut terus bisa kembali bangkit dan tetap produktif dan kembali positif gitu. Oh, dari video udah siap? Abas dulu. Kalau dari aku sih tetap berpikiran positif. Setelah itu ya mungkin karena kerjanya di industri, karena di divisi kreatif ya, mungkin dengerin musik sambil ngopi itu udah cukup membuat iya, lebih aku tadi produktif. penasaran itu kalau di dunia kreatif itu kan bisa orang caranya beda-beda ya. Iya, caranya Kalau beda-beda. Abas tuh berarti apa, ngopi? Ya, Bisa muncul ngopi, ide-idenya gitu sebenarnya. bukan hanya kopi sih, kopi itu mungkin cuma hanya pendukung 10% aja. aja, Lebih gitu. tepatnya tuh pikirannya tenang sudah. Gimana caranya Abas bisa dapat Dengerin musik musik. klasik gitu. Klasik? Iya. Keroncong. Kocok? Lebih kaget lagi saya. Mungkin bisa diceritain siapa musisinya mungkin biar bisa dipraktekkan juga teman-teman Gak kelas lupa di kan rumah. namanya ya? Enggak. Lebih tepatnya tuh karena kan mungkin saya kan bagian Gen Z ya, mungkin dengerin musik keroncong Iya, itu harus lebih diperjelas ya Gen Z ya. lebih kayak ih apa sih gitu. Kan mungkin karena suka keroncong itu karena dulu tiap pagi, siang itu di rumah itu dengerinnya musiknya itu terus jadi dari mungkin keluarga. dari gitu. lagu itu jadi kayak ngerasa di rumah. Iya, ketika ngerasa di di rumah rumah, jadi kayak makanya capeknya jadi bertenang tenang gitu. karena kan ya mungkin kan di sini saya sebetulnya kan perantauan juga, jadinya mungkin kayak lebih Klaten soalnya. ya di waktu dengerin musik itu kayak keinget-inget di rumah, tapi ya tetap mempunyai semangat, bukannya inget terus sedih Jadi terus pengen pengen pulang balik gitu. gitu enggak, tapi lebih pikiran tenang terus semangat terus lebih bisa produktif lah ngerjainnya gitu tanpa ada pikiran-pikiran yang lain yang mungkin yang mengganggu gitu. Sekali Luar loh. biasa ya. Gimana Jadi Tapi dari ya, aja. membawa suasana. Mungkin balik lagi kan beda orang beda Iya, kalau benar-benar. aku sendiri terjun di industri kreatif jadinya ya kayak gitu lebih bagus Pasti itu. keroncong Yang pula ngerasa sambil seperti di ngopi rumah. sarungan ya kan. Seperti di Waduh. rumah. Jangan nanti di kantor naruh burung, naruh tanaman. Wah, jangan siram-siram pribadi jangan. Jangan menambah beban. Besok minta J-nya buat Bebannya dong. diadain sangkar burung ya kan. Ntar bingung loh, ini loh aku gak nyangka ada Sama cara kayak gitu mungkin loh. satu lagi mungkin ngobrol sama temen sih. Iya. Iya. Nggak bisa disebutkan temennya siapa segala. Lupa nggak namanya? Enggak sih, mungkin teman Sebelah. sebelah kanan kiri aja gitu mungkin. Kak Adit. Ya ada yang diajak ngobrol agak kesana kemari kan gitu. Mungkin pojok bikin kayak ketawa gitu. Oke. Ya ketawa-tawa. Jadi dengerin lagu yang ngingetin sama rumah sama ngobrol sama teman-teman di Sambil kantor. ngopi tadi katanya kan ya. Gorengan? Enggak. Kerjanya kapan dong? Enggak kerja. Tapi emang kreatif tuh emang Santai. harus didukung banget sama Iya, apa sih, iya, vibes ya. Iya, vibes-nya lingkungannya lah Vibes-nya. gitu. Iya, benar-benar. Tapi bener Pak, dengan hal kayak gitu kamu merasa benar-benar nyaman terus dapat inspiratifnya. Dapat. Jadi yang pertama itu bikin pikiran tenang dulu kan. Yang bikin pikiran tenang tuh kayak Di apa? riset dulu gitu ya, Kayak di istilah. riset dulu, habis itu ya udah, habis itu tenang baru ngerjain lancar. Kalau semisal ada gangguan kanan kiri, semisal minta dari semisal nih tim A minta ayo nih segera Semisal saya tadi. ya kayak gitu kan, jadi mungkin hancur gitu moodnya mau ngerjain gitu kayak Langsung bingung buyar gitu ya? iya Jadi buyar. harusnya tadi aku puterin keroncong dulu sama kasih kopi ya biar dia tenang lagi setelah Mungkin dia mungkin bisa diputerin keroncong di kantor gitu biar semua selesai di rumah gitu ya. ya udah. Itu sih kalau dari aku. Iya, lucu Kamu kali. Oh, aktif ya, saling menginterview ya kan. Oh sih Jadi interest gitu namanya. Bisa dilanjutin aja berdua kali. Bapak itu. Kalau aku gimana? kalau lagi tertekan ya lihat pemandangan. Oh, Lihat oke. pemandangan. Terus kalau ya kadang banget kayak ya udah beliin teh makan atau minuman. Jadi kayak ketika mereka happy, aku otomatis happy Bawa kan, happy kebawa juga. happy. Jadinya kayak jadi makin semangat kerja meskipun kayak lagi banyak pikiran. Tapi karena mereka happy ya kebawa happy-nya kayak nggak terpuruk di sana. Nular gitu ya. Iya, nular. Aku happy itu penting. Kecuali yang bener-bener udah kayak sedrop yang kayak bener-bener hanya bisa fokus. Biasanya aku paling cuma pasang headset ya sebelah Dengan lah. musik juga. Ya dengan musik sebelah. Mungkin ya suaranya akan digedein akunya. Biar kayak yaudah aku juga lagi stres ngerjain aja gitu. Biasanya apa genrenya? Keroncong juga bukan pasti. Enggak genre yang aku biasa ya
umum sih kayak Lagu Indo. pop, Yang lagi suka Indo, didengerin belakangan apa? Cina juga ada. Semuanya sih. Aku nggak terlalu spesifik kok untuk musik. Yang penting aku dengar suka enak ya udah gitu. DJ nggak suka? Enggak. Lagu itu Jumbo. Ya Jumbo suka. Jumbo bagus, Jumbo bagus. Betul ya Jumbo 1 jam gitu. Kadang bisa Jumbo loh. 1 jam tanpa iklan. Kadang bisa aku dengar lagu ngulang-ngulang jadi kayak yang penting nggak Ke-distract gitu ya. distract sama yang lain, jadi kayak benar-benar fokus banget gitu. Oke, berarti Unik-unik itu ya. kuncinya jajanin tim sama dengerin musik. Dengerin musik. Gitu. Dia yang down, timnya yang kenyang. Oke benar. Stres itu adalah Nanti nyanyi dia gitu. malah berharap aku makin stres lagi. Biar jajanin terus. Oke, apalagi nih Kak Irul nih. Nah, kan tadi Abbas sama Widya juga udah mention kalau misalkan tim tuh ngaruh banget buat bangkitin mood, buat tetap produktif gitu ya. Nah, cara bangun komunikasi mungkin selain jajanin tadi, gimana bangun komunikasi yang baik sama satu tim atau mungkin antar divisi gitu. Karena pasti kan kita juga berhubungan sama divisi lain gitu dalam bekerja gitu kan. Cabang lain mungkin Betul. gitu ya kalau Nah, Kak Widya atau mungkin ya. se-Indonesia atau mungkin Iya. se-luar negeri juga gitu kalau Widya. Cara bangun komunikasinya gimana? Karena kalau kita kan kalau kita kan biasanya berhubungannya sama manusia kan, yang kita nggak bisa prediksi gimana Iya, dia benar. sifatnya, gimana cara harus kita nge-treatnya gitu, pasti orang Dalamnya beda-beda. hati nggak ada yang tahu gitu kan. Betul, suasana hati juga kita nggak ada yang tahu juga gitu. Gimana? Biasanya aku kalau antar divisi win-win solutionnya aja, mungkin aku bakal deketin dulu nih, deketin timnya itu aku butuh ini nih, kenapa nggak bisa nih, maksudnya kayak aku pasti mau pahami dulu kendala mereka itu di apa, jadi biar kita tahu oh kendala mereka di sini, berarti kita nggak bisa gini, mungkin kita bisa bantu mereka cari cara atau nyelesain hal itu supaya punya kita bisa. Oke. Kalau antar divisi ya, tapi kalau antar tim biasanya aku bagi lagi kayak misalnya OB driver dengan tim yang B office itu biasanya beda. Karena kan kadang tim yang B office OB sama driver kan agak beda ya, yang satu lebih ke lapangan, yang satunya lebih ke Iya. visi, yang satunya lagi lebih ke otak gitu kan. Kan mereka beda-beda semuanya. Biasa aku panggilnya itu satu-satu. Treatmentnya beda ya. Treatmentnya beda. Nah, biasanya lagi kalau mau lebih gali yang lebih dalam, kalau yang back office kadang aku panggil satu-satu. Jadi supaya kita bisa tahu dulu nih kendala mereka itu di apa. Dan bisa jadi mungkin antar tim juga ada kendala kan. Jadi biasanya supaya nggak saling sakit hati atau apa, biasanya aku filter dulu, aku tahu dulu, baru nanti aku pelan-pelan bagi lagi ke mereka. Nah, supaya maksudnya timnya benar-benar sama-sama enak, dan tapi bukan yang hanya dengar doang, oh terus ya udah tahu nih kekurangan, tapi lebih ke bantu mereka nyelesain, jangan sampai kayak di antara tim itu ada yang saling nggak enakan atau apa. Nah itu sih Jadi dua arah gitu ya. dua arah, iya Selain benar. ngasih direction juga tahu seperti apa yang dikendalai Iya gitu mereka. benar. Kadang aku juga nanya ke mereka, maksudnya kayak di aku ada kekurangan apa, atau yang kalian lagi ada feedback iya feedback balik lagi ke akunya, mungkin ya kan kita namanya nggak tahu ya yang Iya. menilai bawahannya kita, kayak kadang mungkin pas lagi hektik mungkin atau apa, aku nggak sengaja mungkin kayak ngomong apa kayak gitu ya, Oke. mungkin aku biasa aku nanya lagi kayak aku ada salah atau ngomong apa nggak, terus mungkin dari aku kekurangan apa, biasa aku ada nanya dua-duanya. Jadi kayak biar aku juga bisa memperbaiki diri, aku juga pasti bakal minta mereka perbaiki diri. Jadi supaya sama-sama makin baik, sama-sama makin up gitu loh. Jadi komunikasi itu penting karena yang kita hadapi manusia juga Ya, seperti kita gitu ya. Benar. Jadi kita harus Komunikasi adalah men-treat orang kunci, ya. seperti apa yang Iya. kita ingin diperlakukan. Iya, Iya. benar, itu benar banget. Jadi biasanya aku kayak kalau misalnya divisi lain minta apa, ya aku sebisa mungkin penuhi. Oke. Jadi ketika aku minta tolong, mereka juga akan penuhi juga Iya, kayak benar, sebisa benar. mungkin gitu. Oke. Nah, penasaran nih kalau dari Kak Abbas nih. Thank you Kak Widya. Iya. Boleh diulang pertanyaannya? jadi karena kita kan di perusahaan itu kan pasti berhubungan sama divisi lain, berhubungan sama selain sama divisi sendiri juga sama divisi lain juga, banyak request juga. Tentu kita harus bisa membangun komunikasi yang baik gitu antar divisi gitu ya, karena kan semuanya manusia juga gitu selain kita sebagai pekerja gitu. Nah, gimana cara Abbas untuk membangun dan menjaga komunikasi baik secara tim secara internal ataupun dengan divisi lain gitu agar komunikasi tetap baik dan pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin ya sama seperti Widya sih, mungkin lebih ke karena antar divisi itu kan kita nggak tahu orangnya juga ya, mungkin dia terlebih juga kalau semisal ada project gitu kan kita juga nggak tahu dari
gimana orang tersebut, mungkin kita dekatin dulu dengan cara ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol dulu gitu, butuhnya apa, maunya apa gitu. Mungkin kalau dari segi saya bisa bantu ya udah bantu gitu, habis itu kan udah tahu nih nanti apa yang mereka mau, terus apa yang mereka butuhkan udah tercapai nih dari aku, ya udah nanti habis itu kan udah tahu, saling ngobrol gitu-gitu. Yang penting yang pasti sih nggak usah takut ataupun malu-malu bertanya gitu sih. Yang penting kalau nggak tahu ya udah diajak ngobrol, diajak suruh nyelesain apa yang mereka butuhkan ataupun yang mereka inginkan gitu. Jadi kalau Kak Abbas tuh lebih ke ngobrol dulu, ngejalin kedekatannya dulu kali ya, personal, sehingga si user ya, kita sebutnya mungkin user ya, itu bisa kasih details Lebih konten terbuka lagi, yang lebih santai mau lagi ikut ya. ngomongnya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan Dulu gitu ya. kalau misalkan menjalin hubungan sama cowok gitu kan mungkin bisa sambil sebat-sebat gitu ya di luar gitu. Ini sambil ngopi bareng Sambil Ngopi, ngopi bareng ya, juga udah bisa gitu ya. ataupun apa. Suka keroncong juga ya. Nah, itu tadi ngaruh nggak sih sebenarnya kayak kalau kesukaan yang sama, misalkan sama-sama suka keroncong atau mungkin sama-sama suka main game, ke dalam komunikasi yang dibangun gitu ngaruh nggak? Punya kesamaan yang sama, kesukaan yang sama gitu? Belum tentu juga sih. Sebetulnya itu lebih ke sifat ya, bukan kalau misal aku suka keroncong si yang lain suka keroncong pun ya belum tentu kita bisa dekat gitu, lebih ke sifatnya masing-masing aja. Sebetulnya suka keroncong sih Jadi bahas Harus keroncong gitu ya. keroncong, masih nggak bisa keroncong, kesukaan lain gitu. sebetulnya nggak suka-suka banget ya, maksudnya tuh nggak maniak gitu, nggak semua genre lagu itu suka, tapi ya mungkin Paling lebih sukanya cuman keroncong. enggak lebih tepatnya karena keroncong yang bisa nenangin apa tuh pikiran, ya udah didengerin. Mungkin suka juga tuh yang lagu-lagu metal ataupun apa, mungkin pas suasana happy gitu dengerin lagu metal itu mungkin lebih membara lagi semangatnya. Iya. Tadi keroncongnya kan kalau mau Barang. mencuri ketenangan Ya, ya. mungkin buat cari inspirasi tenang gitu. Kalau semisal udah dapet nih inspirasinya, ya udah Ganti metal. ganti musik metal ataupun apa ya, jeduk-jeduk gitu. Kalau lagi galau atau Enggak, ya mungkin lagunya ya udahlah lagu Bernadia. maksudnya lagu buat tidur gitu aja. Sudah tidur. Biar cepet tidur gitu. Kok galau dia bawa tidur. Tidur gitu ya. Oke. Tadi itu kan caranya Kak Abbas sama Kak Widya buat ngejalin komunikasi yang baik ya, karena emang semuanya diawalin sama komunikasi. Betul. Terus nih, karena sekarang udah jadi top employee, Ya. boleh dong kasih ke kita berdua loh, kita berdua. Ya. Buat Yang teman-teman juga yang worker nonton, semua yang gitu. juga worker semua, kira-kira apa sih tipsnya gitu ya, biar bisa jadi kayak Kak Widya sama Kak Abbas? Di posisi saat ini karena kan pasti Iya. nggak gampang, dan juga mungkin di luar sana banyak yang Pengen, pengen gitu, karena kan benar. juga bisa menjadi portofolio juga kan untuk karir pribadi juga, karena Iya. pernah mencapai posisi ini. Hadiahnya juga kan Luar biasa. biasa ya. Kalau nggak butuh Bombastis. boleh dihibahin ke kita. Dari siapa dulu nih? Dari Kak Widya boleh? Kalau dari aku, kerjain aja semuanya semaksimal mungkin, karena nanti kalian juga pasti akan dapat hasilnya maksimal. Maksudnya kayak perusahaan nggak menutup mata, apa yang kalian kerjain itu akan terlihat semuanya. Gitu sih. Jadi to the best. Do the best To the aja. max. Iya. Oke. Gimana? Mungkin Kalau Abbas gimana? lebih ke semangat sih kerjanya, jadi jangan banyak mengeluh ataupun apa Tetap gitu. semangat. Nanti kalau udah ada waktunya dan jalannya, suatu saat bakal apa yang ada kalian atau Terbayarkan. teman-teman inginkan bakal terbayarkan atau tercapai gitu. Oke, berarti karena Kak Abbas tadi bilangnya tetap semangat, harus nemuin dulu juga ya yang bikin semangat tuh apa ya. Keroncong Kalau- tadi. Keroncong. Kak Abbas kan tadi kan Intinya adalah keroncong keroncong, tadi. apa yang dia sukain gitu ya. Jadi tipsnya mungkin buat teman-teman ya, temuin dulu apa yang bisa bikin semangat dan jadiin itu pegangan kalau lagi pengen nyerah. Oh, ada ini gitu ya. Itu kira-kira ya Kak. Yang benar. Gak usah banyak mengeluh. Oke, nggak usah banyak sambat ya. Oke, nah kita kan ada core value ya, Kak Irul ya. Betul sekali. Value-nya adalah efisiensi.
Ada 4 ya. Ada 4 Ada gitu. 4. Ada efisiensi tinggi, high efficiency, high quality, earning trust, creating value, menciptakan yang lain. Kira-kira nih kalau dari kita pengen tahu ya dari KWJ sama Kak Abbas, dari 4 nilai itu yang paling dipegang teguh, yang menurut KWJ ini aku banget nih, aku emang benar-benar pengen mewujudin satu Titik ini kan, poin ini iya, gitu. poin ini. Kira-kira yang mana? Satu ya. Satu aja. topnya Boleh semua. kalau semuanya kan Kalau- pasti pengen ya, pengen 4-4-nya. Benar. Tapi yang paling jadi identitinya. Kalau di saya sih efisiensi tinggi ya. Oh, Karena kan GA ngurusin banyak pengeluaran uang. iya. Jadi sebisa mungkin itu jangan sampai over, Hmm. tapi tetap memenuhi kebutuhan karyawan. Oke. Salah satu contohnya lah ya, kayak misalnya kita dulunya itu kita pakai kerjasama dengan agent atau pihak ketiga untuk pemesanan tiket pesawat ataupun hotel. Dimana itu kan fee-nya agent tarifnya lumayan tinggi ya. Tingginya lumayan tinggi banget, bahkan sampai kalau kereta aja itu bisa hampir 40-50% kereta Setengah harga ya. hampir setengah harga. Kalau misalnya hotel ya lumayan 10%. Kalau misalnya untuk tiket pesawat juga lumayan sebenarnya, cuman ya karena itu kurang efisien menurut saya, karena dari segi harga, dari segi pelayanan, dan segi kecepatan. Karena kalau ke agent itu kan kita mesti ngecek dia dulu ya, tunggu dia bales. Belum lagi kalau misalnya naik ke user, ini udah cocok belum, kayak gitu kan lumayan Waktunya ya wasting time ya. Jadinya alternatif salah satunya ya udah coba kita cari deh alternatif yang lain. Contohnya misalnya langsung kerjasama nih dengan kan dia ada company ya, bisnis yang bisa kita ajak kerjasama gitu kan. Jadinya ya udah kita udah nggak butuh agentnya ini, kita bisa langsung booking kayak layaknya aplikasi aja. Oh, jadi kita bisa operating kapanpun Ya kita kapanpun. butuh ya. Jadi ketika karyawan request kita juga bisa langsung cek, langsung kasih karyawan cepet gitu loh. Oh. Nah, karena kalau pakai agent belum lagi kadang di weekend dicariin karyawan pesen gitu ya. Kadang agent juga nggak bales gitu, jadi kita nggak bisa bantu karyawan buat pesen kan. Jadinya karyawan ngerasa nih GA gimana sih gitu kan. Padahal kadang kan dari agentnya nungguin informasi. Jadi dengan cara kita langsung kerja, kita bisa langsung booking langsung direct, dan finance juga gampang, biaya kita nggak tinggi. Ya itu sih, jadi menurut aku Efisien ya. efisiennya salah satu dari GA. Oh, oke. Berapa persen berarti yang diefisiensikan setelah program itu dijalani kira-kira? 15% ada. 15%. Karena kita kan seluruh Indonesia ya, kita pengendalinya seluruh Indonesia, sales kita lumayan banyak ya. Jadi semua sales, bahkan karyawan pusat pun kalau misalnya mereka dinas pesan tiket pesawat kayak gitu kan tinggi banget ya fee-nya. Iya. Jadi ketika kita pangkas itunya, ya, kalau 50% tadi tinggi sih ya. ya kayak kereta misalnya mereka bilang 250.000, itu biasanya nanti mereka tambahin jadi 350 atau enggak jadi 400, kayak lumayan gitu. Padahal kayak aku lihat kayak ini beda banget, jauh banget gitu. Jadi budget yang diefisiensi bisa untuk keperluan lain di Iya, perusahaan gitu iya, ya. Sebagai yang lainnya. Oke, thank you Kak Widya. Kalau dari Kak Abbas, dari core value-nya, Core value-nya itu lebih ke kualitas tinggi. kualitas tinggi, kenapa tuh? Karena lebih ke mungkin fokusnya tuh lebih ke bikin video dengan kualitas yang tinggi. Oh, ini bicaranya HD ya, kualitas tinggi HD. Ngeblank justru kualitas tinggi. Desainnya lebih bagus, lebih inovatif. Tapi emang bener gitu sih Kualitas Mas. tinggi. Makin tinggi kualitasnya kan makin bagus ya. Makin Oke, detail oke. gitu. Tapi lebih karena kualitas tinggi itu lebih ke ya mungkin dari segi aset-asetnya itu sebisa mungkin saya bikin lebih jelas dan mungkin dilihat itu enak gitu loh. Semisal dari video kan yang dari mungkin teman-teman bisa ambil 30 fps, nah saya kalau bisa lebih ke 60 fps itu, jadi biar kelihatan halus dan smooth gitu. Aset itu tuh produknya maksudnya ya? Ya produk dan mungkin aset-aset dari dari teksnya gitu-gitu. Banyak material yang ditampilkan Ya. Materialnya. itu gitu. Jadi lebih ke kualitas tinggi bisa mungkin, dan
harus berkualitas. Biar outputnya juga bagus juga Ya, gitu outputnya ya. juga bagus kan. Mengelola brand Vivan sama yang lain kan nggak, maksudnya brand udah gede gitu loh, sayang kalau nggak dimaksimalin. Betul, betul, betul. Jadi sebisa mungkin bagus terlihat di audiens gitu, di orang-orang gitu ya. Karena brandnya juga bagus juga gitu. Jangan sampai yang dihasilkan malah bikin brandnya jelek karena Ya, kan benar-benar. istilahnya nggak ada terdepan untuk menampilkan wajah brandnya gitu ya. Iya. Dari Tuh, apalagi sekarang orang-orang visual banget ya. Iya. Dan sekarang kita pengen tahu nih apa rencana ke depan dari Widya dan Abbas gitu, mungkin baik secara personal atau mungkin secara pekerjaan. Iya. Abbas dulu. Abbas dulu boleh mungkin. Kalau dari secara personal sih mungkin jenjang karir ya sebisa mungkin. Setelah itu mungkin bikin video-video ya baru, mungkin dari konsep-konsepnya mungkin diperbarui, ngikutin tren zaman sekarang seperti apa gitu-gitu sih, lebih ke apa, mempelajari hal yang baru lah untuk selama berkarir di Oke. Biar tetap update Ya. terus gitu ya, biar nggak ketinggalan sama desain yang mungkin lagi tren atau mungkin alat-alat atau tools yang lagi ngetren sekarang gitu ya. Jadi dia Kalau dari saya mungkin nge-upin performanya kita lagi kali ya, jadi makin lebih baik. Terus kalau untuk ke perusahaan ya mungkin cari lagi gimana caranya supaya gimana caranya untuk ngebantu perusahaan makin efisiensi makin tinggi, Oke. supaya karyawan juga lebih mudah untuk ke depannya. Oke, biasa. Selalu. Jadi kedepannya tetap prioritasnya untuk perusahaan gitu ya. Benar. Last question kali ya di sesi yang kali ini ya. Langsung serius dia loh. Di episode ke-8. Kita kan tahu nih perusahaan kita banyak cabang ya dan masih terus berkembang ya, banyak cabang di Indonesia, di negara-negara lain juga. Otomatis kan ini challenge-nya memang cukup banyak ya, dari sisi area yang di cover, kemudian bahasa, mungkin ya tadi ada bahasa Mandarin dan yang lainnya. Nah, terus kita juga banyak merekrut orang gitu ya. Nah, kira-kira nih dari teman-teman yang udah merasakan bekerja di WUK gitu kan, buat teman-teman yang baru mau join gitu ya, ada nggak sih yang mau disampaikan supaya mereka lebih ready bahwa oh aku mau masuk ke WUK nih, perusahaan yang harus disiapkan global gitu ya? Iya, apa yang harus disiapkan buat teman-teman yang akan join. Sweet, no? Ya, buat teman-teman yang mau join di WUK, pastikan dulu yang teman-teman mau masuk di divisi apa dan persiapkan skill yang dibutuhkan. Mungkin lebih ke upscale yang dibutuhkan, misal mau jadi host live stream ataupun apa, mungkin lebih ditingkatkan lagi secara public speakingnya gitu-gituan sih, lebih ke profesionalnya. Kalau secara spesifik sebagai 3D artist apa mas? Mungkin nggak sama kan untuk demand-nya Iya. untuk perusahaan. Oh iya, kalau Seperti 3D buat artist yang lain gitu. kemarin kebetulan kan juga ada rekrutan baru buat 3D design ya, untuk di divisi marketing. Mungkin kalau teman-teman mungkin siap join atau mungkin kedepannya perusahaan makin berkembang kan, mungkin kebutuhannya juga semakin Banyak. besar gitu kan. Mungkin lebih ke bikin sebanyak-banyak mungkin portofolio dan project-projectnya di up di sosial media ataupun internet, supaya mungkin Bisa orang-orang kebayang gitu ya, bisa kemampuannya, kebayang skillnya. kemampuannya dan orang-orang tahu lah gitu. Benar banget ya. Dibilang Kak Abbas tuh bener banget sih, yang sosial media itu salah satu hal yang dicek sama HR. Nah, Gitu. Jadi branding diri sendiri di sosial media itu penting banget, apalagi kalau digital lagi nih ya. Pasti kan yang kita lihat sosial medianya, konten-konten dia kayak gimana gitu kan. dari situ bisa kelihatan, menggambarkan personality-nya juga gitu ya. Iya, meskipun cuma berapa persen ya, tapi itu salah satu yang dicek tuh pasti sosial media. Makanya Jadi kalau penilaian isi juga. form registrasi ngelamar kerjaan pasti ada sosial medianya dicantumin kan. Oke. Itu bukan cuma dicantumin aja tapi benar dicek gitu ya. Beneran dicek. Spoiler nih ya buat teman-teman ya. Tips, Jadi yang- hati-hati digital presence Yang penting. TikToknya masih velocity boleh di rapi-rapiin ya kalau mau masuk ke ini. Betul. Jadi kalau misalkan untuk seperti 3D artist bisa sosial media bisa digunakan untuk tempat portofolio atau Betul. ajang show Pamer. off gitu ya. Iya, yang pamer skill. Betul. Mantap Kak Abbas, terima kasih banyak pesan-pesannya. Kalau Kak Widya, Kalau tadi tipsnya dari Kak Abbas sudah bagus banget sih. Paling aku kasih tipsnya yang setelah joinnya. oh oke. Jadi jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu.
jangan meminta terlalu tinggi dulu sebelum kasih, sebelum kalian berhasil memberi sesuatu ke perusahaan itu. Karena perusahaan akan memberi sesuatu itu setelah dia melihat value-nya kamu itu apa. Jadi kamu saran buat kalian yang kalau misalnya nanti mau join itu tuh jangan yang kayak kayaknya ini kan perusahaan gede ya, pasti nanti dapat ini. Ya apa yang kamu inginkan itu akan kamu dapatin setelah kamu kerja mungkin udah ngehasilin sesuatu atau mungkin udah ada prestasi apa gitu. Karena nggak mungkin kayak baru join nih terus langsung dapat ini semua sekapok gitu kayak. Sedangkan karyawan-karyawan yang lama itu atau karyawan yang sebelumnya itu juga mereka on proses gitu loh, nggak yang langsung. Jadi jangan shock ataupun pas baru join shock kayak kok kerjaannya banyak atau kok ini banyak tuntutan ini itu. Ya itu hal wajar untuk semua tempat kerja sih. Iya. Justru sebenarnya kalau misalkan ada pekerjaan yang banyak itu saat yang tepat untuk membuktikan kemampuan diri kita gitu ya. Ada momennya ya, momen buat ngebuktiin bahwa dia bisa gitu ya. Malah itu momen-momen terpentingnya gitu. Karena ketika malah kerjaannya lagi santai atau ini itu kalian nggak ada waktu buat nge-show diri kalian sendiri kayak kamu paling baik di antara yang lain gitu. Oke, luar biasa. Iya. Oke, nggak kerasa nih kita udah ngobrol berapa jam, berapa hari. Seru banget ya, karena seru banget jawaban-jawabannya, kerasa. jadi kayak kita bisa ulik lagi dan bisa panjang ngobrolnya gitu. Kayaknya kita undang lagi kali ya Menarik besok. banget. Tiap hari dong, terus nggak kerja dong kita. Jangan dong ya. Ini orang-orang sibuk loh kayak itu. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Abbas, Kak Widya. Selamat ya, sekali lagi selamat. Untuk best employee-nya. Best employee-nya, hadiah-hadiahnya emang worth it buat Kak Widya sama. Semoga jadi inspirasi juga buat bookers yang lain untuk mencapai posisi ini jadi top employee juga gitu ya ke depannya gitu. Jadi yang disampaikan tadi bisa dipraktekkan atau mungkin bisa menjadi evaluasi diri apakah saya sudah siap untuk menjadi best employee atau belum selanjutnya gitu. Benar-benar. Jadi udah dapat tipsnya gitu ya, terus udah dapat apa yang harus dihindari, apa yang harus dikejar gitu ya. Gimana cara bangkitin mood kalau lagi Bangkitin down mood, gitu. benar. Bisa langsung search Tipsnya. lagu Keroncong. Keroncong. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri kali ya ke teman-teman Hookers. Thank you semuanya. Bye bye. Terima kasih, Mbak Tidak.